peralatan yang kita butuhkan kan. Yang pertama adalah sumber, source. Sudah kita bahas bahwa kita menggunakan sweep oscillator ya, di mana frekuensinya bisa kita tentukan dari frekuensi start hingga frekuensi stop, sehingga oscillator dia akan men-sweep frekuensinya dari start ke stop, start ke stop ya. Kemudian yang kedua adalah coupler atau directional coupler. Ini device yang paling penting dalam pengukuran ya. Ini yang paling utama sebetulnya ya, sehingga nanti akan kita bahas secara khusus bagaimana fungsi dan kerja daripada coupler. Kemudian yang berikutnya adalah detektor. Detektor fungsinya mengubah dari RF menjadi DC. Karena pengukuran kita adalah pengukuran frekuensi tinggi, jadi signal yang diberikan adalah signal frekuensi tinggi, sehingga kita perlu alat yang mampu membaca signal frekuensi tinggi tersebut. Dan kita tahu bahwa sulit kita memperoleh alat ukur itu ya. Yang kita tahu, alat ukur yang paling sering kita gunakan adalah osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur untuk membaca atau melihat gelombang. Jadi yang ditampilkan pada layar osiloskop adalah bentuk sinyal gelombang dalam domain waktu ya. Kemudian bandwidth daripada osiloskop itu terbatas. Umumnya adalah 20 MHz yang dipakai oleh kita ya, 20 mungkin hingga sampai 40-an begitu ya. Nah, dalam pengukuran ini kita kan menggunakan sinyal frekuensi tinggi ya. Jadi dengan osiloskop langsung nggak mungkin kita bisa membaca signal tersebut karena bandwidth osiloskop yang terbatas. Oleh karena itu, ya, detektor di sini fungsinya mengubah dari RF menjadi DC. Nah, kalau signalnya sudah DC, ya, yang keluar di detektor, ini langsung dapat dibaca oleh osiloskop, ya, dapat dibaca oleh osiloskop. Nah, kemudian itu, ya, alat ukur yang kita pakai sumber, lalu coupler, directional coupler, dan apa namanya display. Displaynya di sini adalah osiloskop. Jadi inilah pengukuran yang sangat klasik dan sangat sederhana. Jadi yang sangat penting di sini dalam basic measurement sistem ini, yang paling penting adalah coupler, ya, coupler. Ya. Tentunya lain juga yang penting ya. Yang paling utama dalam pengukuran adalah coupler. Sehingga dengan coupler ini kita dapat mengetahui berapa besar pantulannya, ya, berapa besar pantulannya. Coupler itu ada dua macam. Ada coupler yang single, ada juga coupler yang dual ya. Ini contoh daripada coupler yang dual. Maaf ya. Yang single udah kita tunjukkan ini. Ini adalah coupler yang single ya. Single coupler, jadi ada 3 port. Port A yang depan ini adalah sebagai inputnya, outputnya adalah di ujung sebelah sana yang B ya. Kemudian ada port di atas ini, dia sebagai coupling port yang fungsinya mengkopel signal. Nah, sebelah kanan adalah bentuk diagram. Jadi kita harus menggunakan diagram ini. Jadi kalau dalam ujian, gunakan diagram ini sebagai simbol ya. Simbol daripada coupler adalah seperti yang sebelah kanan. Bentuk skematik diagramnya seperti ini. Jadi saya tidak mau bila menggunakan gambar fisika begini. Pasti akan saya coret ya. Sekali lagi, gunakan simbolnya. Nah, lalu apa properties daripada sebuah coupler? Yang pertama adalah apa namanya? Tentunya dia punya namanya coupling port. Bagaimana namanya juga coupling ya, coupler. Jadi dia harus mempunyai coupling port. Sebuah port yang berfungsi mengkoppel signal. Mengkoppel artinya mengambil signal. Jadi signal yang kita masukkan dari port A sebagai inputnya sebesar 1 miliwatt misalkan ya. Lalu di coupling ini ada tanda panah menunjukkan coupling itu ke arah sana, ke arah CF. CF adalah coupling forward, artinya mengkopling signal yang datang dari sumber. Lalu diperoleh di sini diukur sebesar 0,01 miliwatt. Ya. Nah, sisanya tentunya langsung ditransmisikan, langsung diteruskan ke output B, dan kemudian di sini kan dipasang bebannya. Begitu ya. Nah,
karena kita baru menceritakan tentang sifat-sifat daripada sebuah coupler. Jadi tadi udah kita peroleh di sini berapa? Di CF, coupling forwardnya 0,01 miliwatt, inputnya berikan 1 miliwatt, berarti coupling ini yang tanda panah ini, jadi tanda panah ini penting juga ya. Ini tanda yang menunjukkan ke arah mana signal yang dikopling tersebut. Signal yang dikopel tersebut yaitu dari input ke arah CF ya. Berarti besar koplingnya adalah 10 log, A dibagi CF. Itu adalah berapa? 0,1 miliwatt dibagi dengan 0,01 miliwatt adalah 20 dB ya. Jadi 20 dB itu adalah apa? Kopling dari kopler ini ya. Kemudian apalagi kopling tersebut itu pun harus memiliki kerataan ya. Jadi kopling 20 dB tadi di semua frekuensi itu harus sama. Jadi nggak boleh kalau misalkan kita ngukur di frekuensi 100 MHz 20 dB, lalu kita ukur di frekuensi yang lain misalkan bukan 20 sampai 15 dan sebagainya, artinya tuh nggak flat ya. Oke, jadi kalau kopling ini, kopler ini punya band frekuensi dari 0 sampai 1 giga, jadi dia digunakan untuk frekuensi di 0,1 giga, maka dari 0 sampai 1 giga koplingnya harus sama 20 dB. Ini harus kita cek juga ya, sebelum kita gunakan. Oke, lalu yang ini yang 4 port, yang selanjutnya kita sebut sebagai yang dual coupler. Yang dual coupler ini memiliki dua coupling port, yaitu yang sebelah kiri untuk yang CR forward, yang sebelah kanan untuk yang CR atau reverse. Itu adalah pantulannya ya. Nah, syaratnya sama saja dengan yang tadi, dia harus memiliki coupling yang rata di semua frekuensi ya. Lalu yang paling penting, coupling faktornya ya, coupling faktornya di sini sama 20 dB karena inputnya 1 miliwatt, lalu diperoleh coupling sebesar 0,01 miliwatt sebagai coupling forwardnya atau signal incident atau signal yang diteruskan dari sumber atau signal yang datang ya. Nah, ini harus sama. Jadi coupling port di A maupun di B itu harus identik ya. Idealnya harus identik. Kalau misalnya 20 dB sama-sama 20 dB itu yang sulit ya. Jadi pabrik membuat coupler ini sulitnya adalah memang sebelah situ ya. Karena ini menentukan apa namanya? Menentukan kualitas daripada si coupler itu ya. Jadi coupler yang pertama yang paling penting dia memiliki coupling. Ya, memiliki coupling. Ya, apakah 10 dB, 20 dB, biasanya bilangannya tuh bulat. 10, 20, ya, itu yang umum ya. Yang umum adalah 10, 20 dB. Oke, atau mungkin ada yang 15. Kemudian pada dual coupler itu memiliki coupling faktor yang identik yang sama. Ini pun nggak mungkin diperoleh ya. Biasanya tuh ada perbedaan. Asalkan perbedaan itu masih di bawah 1 dB, misalkan 0,5 dB, ya. Nah, semakin kecil semakin baik. Misalkan coupling port dia tuh 19,5 dB, sedangkan dB adalah 20 dB benar gitu ya. Itu masih masih masuk toleransi. Oke. Nah, kemudian sifat yang lain lagi daripada coupler directivity. Directivity adalah menunjukkan sebaik mana coupler ya, directivity adalah sebaik mana coupler dapat mengarahkan gelombang. Maka gelombang apa? Mengarahkan gelombang yang datang, yang langsung dari sumber ke bebannya, dan gelombang yang dipantulkan dari beban kembali ke arah sumber. Nah, kondisi ini, ya, bukan kondisi, tapi besaran directivity daripada sebuah coupler ini dapat kita ukur ketika output dari coupler kita pasang beban Z0. Kita pasang terminasi Z0. Ya, kita tahu bahwa output coupler ya, output coupler itu dipasang bebannya bisa beban dalam prakteknya selalu beban yang tidak match dengan apa Z0 ya, atau Z0 tidak sama dengan ZR. Tapi dalam hal kita pengukuran directivity,
ujung daripada koper ini atau output daripada koper, ya, itu kita pasang Z0 load. Kita pasang beban yang sesuai, ya, impedansinya dengan Z0. Seperti yang tunjukkan pada gambar di bawah di sini. Nah, di atas ini menunjukkan bahwa kita berikan sinyal datangnya sebesar 1 miliwatt dari sumber, lalu di coupling, ya, forward, lihat di coupling forward, besar 0,01. Jadi di sini, apa namanya, couplingnya kan jadi 20 dB. Kita udah tahu tadi ya, couplingnya 20 dB. Kalau kita berikan 0 dBm atau 1 miliwatt di coupling 20 dB, atau kita ambil 1/100 bagiannya dari 1 miliwatt, berarti di sini kita peroleh sebesar 0,01 miliwatt kan ya. Ini sama dengan dalam dBm minus 20 dBm. Sehingga apa? Couplingnya adalah 0 dBm dibagi minus 20 dBm, 20 dB gitu kan. Oke, kita udah tahu bahwa di sini uh, signal datangnya adalah minus 20 dBm ya. Kemudian dalam pengukuran ini kan untuk mengukur sinyal yang datang atau CF ya melalui coupling port ini. Oke. Dengan beban kita pasang Z0. Oke, kita pasang beban ZL sama dengan Z. Terus sekarang kita balik. Kita lihat. Tadi A-nya di sebelah kiri, B-nya sebelah kanan ketika kita mengukur CF ya. Nah, sekarang kita akan mengukur CR-nya. CR-nya itu adalah gelombang reverse atau gelombang pantul ya. Kita balik. A-nya posisinya di sebelah kanan, kita lihat. Jadi posisi A yang dihubungkan dengan beban. Sedangkan posisi B, input B, ya, yang tadinya digambar yang pertama di atas sebagai output, nah sekarang dia sebagai input yang dihubungkan terhadap sumber 1 miliwatt atau 0 dBm. Ya. Ini adalah posisi pengukuran. Kalau yang di atas, posisi kita mengukur gelombang datang. Inilah gelombang yang langsung dibaca dari sumber. Sedangkan posisi yang di bawahnya atau diagram di bawah itu adalah mengukur gelombang pantulan. Ya, gelombang pantulan adalah gelombang yang dipantulkan oleh beban. Ya, kembali ke arah sumber. Oke, baik. Jadi tetap kita berikan dari sumber 0 dBm, namun kita balik. Kalau kita menggunakan single coupler, kita balik posisinya. Jadi B kita hubungkan dengan sumber, sedangkan port A kita hubungkan dengan beban. Ya. Nah, jadi gelombang yang datang dari sumber itu yang warna hitam, ya, garis yang pekat, garis yang solid, yang penuh, datang dari sumber, ya. Kemudian dia akan melihat sampai ke beban, melihat bahwa input, bahwa impedansi input dari beban ini kebetulan match karena dia bebannya adalah Z0 atau sama dengan beban karakteristik impedansi dari kabel. Berarti dari transmisi lain ya. Berarti ZL sama dengan Z0 atau Z0 sama dengan ZL. Ya. Karena ini match dilihat oleh gelombang yang datang dari sumber tadi, match, maka prinsipnya tidak terjadi pantulan. Tidak terjadi pantulan. Kita bicara idealnya, tidak terjadi pantulan. Jadi kita bicara idealnya adalah Z0-nya 50 ohm, karena bebannya sama dengan Z0, ya. Ini Z0-nya sama dengan Z0, ya. Maka kita anggap ini ideal 50 ohm sehingga nggak terjadi pantulan, ya. Nggak terjadi pantulan, harusnya, ya. Dengan lihat lihat arah daripada panah yang garisnya putus-putus itu dipantulkan oleh beban, ya. Ini nggak ada. Jadi dalam kondisi di mana ZL sama dengan Z0 ideal, maka sama sekali nggak ada pantulan. Teoritis ya, teoritis. Secara teoritis. Nah, di sini dalam prakteknya ya, nggak ada
beban yang betul-betul Z0. Nggak ada beban yang betul-betul impedansinya adalah sempurna 50 ohm. Nggak ada. Dalam prakteknya itu nggak ada. Ya. Dalam kenyataannya itu nggak ada. Nggak ada yang bisa bikin. Pasti ada ketidaksesuaian impedansi meskipun kecil. Oleh karena itu di sini, ya, karena ZL tidak sempurna sama dengan Z0, maka masih ada sedikit pantulan, ya, ada sedikit pantulan gelombang ke arah sumber. Oke. Nah, sinyal dipantulkan ke arah sumber tersebut meskipun kecil sekali, karena ketidaksesuaian impedansinya sangat kecil, ini pun tentunya dapat dibaca oleh CR, dapat dikopel oleh CR, ya, dapat dikopel oleh CR, yang mana terbaca di sini sebesar 0, berapa? 0,0001 miliwatt. Ini kalau kita ubah ke dalam bentuk dBm, ini sama dengan minus 50 dBm. Ya, oke. Jadi sekali lagi nih, set 0, ya, secara teoritis di sini kita pasang beban yang sama dengan Z0. Secara teoritis ya. Kalau betul-betul ideal secara teoritis, bahwa ZL sama dengan Z0, maka tidak akan terjadi pantulan. Itu kan konsep dasarnya kayak begitu, ya. Biasanya kalau teori itu kan apa namanya semuanya bicara ideal. Namun dalam prakteknya, karena kita lagi mengukur activity ini, ya, syaratnya beban yang kita pasang harus beban yang sama dengan Z0. Dalam prakteknya, dalam kenyataannya tidak ada Z0 yang betul-betul sama dengan, tidak ada ZL yang betul-betul sama dengan Z0 sempurna 50 ohm, itu nggak ada. Pasti ada ketidaksesuaian impedansi, ya. Nah, ketidaksesuaian impedansi itu masih terbaca oleh si signal ini sehingga dia dipantulkan, ya, dengan garis putus-putus ini ke arah beban. Oke. Nah, sinyal pantulan ini kemudian dibaca oleh kopel CR, oleh coupling port CR atau coupling reverse. Reverse itu adalah dibalikin, ya. Nah, sehingga terbaca di sini misalkan 0,00001 miliwatt, atau kalau kita buat ke dalam bentuk satuan dBm, ya, kita ubah dalam satuan dBm itu sama dengan minus 50 dBm. Clear ya? Jadi tadi bahwa CF-nya diperoleh berapa? Minus 20 dBm. Lalu ketika kita ngukur gelombang pantulnya kita balik, koplingnya kan sama juga seperti yang tadi kan, nggak dirubah-rubah karena kita menggunakan kopler yang sama, cuma dibalik saja posisinya, ya. Nah, terbaca di sini CR-nya sebesar plus 50 dBm. Nah, kita tahu rumusnya bahwa apa? Rho, Rho itu koefisien pantul adalah tegangan reverse, ya, dibagi dengan tegangan datang atau V incident, ya. V reflected dibagi dengan V incident, kan begitu rumusnya, ya, atau E reflected dibagi dengan E incident. Karena dia di sini kita mengukur daya, jadi yang kita bandingkan adalah daya, bukan tegangannya kan? Karena kita mengukurnya di sini kan dalam daya, dalam miliwatt atau dalam dBm, ya. Maka yang kita bandingkan adalah dalam besaran daya. Sehingga namanya bukan lagi rho karena sini dalam besaran logaritmik, ya. Berarti dalam bentuk logaritmik, berarti kalau rho dalam bentuk logaritmik dalam bentuk dB itu sama dengan return loss. Jadi return loss adalah CR dibagi dengan CF atau minus 50 dBm, ya, dibagi dengan minus 20 dBm. Oke. Minus 50 dBm dibagi dengan minus 20 dBm. Berapa? Minus 50 dBm, kalau pembagian itu kan jadi minus juga. Jadi minus 50 dBm minus 20 dBm adalah minus 30 dBm, gitu kan? Minus 30 dBm. Nah, karena di sini kita ngukur rasio, ya, maka satuannya bukan dBm adalah dB. dB dan juga mutlak. Berarti hasilnya return loss adalah 30 dB, ya. Mengerti nggak?
return loss 30 dB. Nih, return loss tadi, ketika kita ukur return loss untuk kondisi output copper kita pasang beban yang sama dengan Z0, maka itu bukan lagi disebut sebagai uh, return loss, tetapi directivity. Jadi ketika, sekali lagi coba tolong didengarkan ya. Jadi ketika output dari copper ini yang gambar yang kedua ini, kita pasang ZL yang sama dengan Z0, ya, lalu kita ukur hasil daripada pantulan dengan yang datang, ya, itu sebetulnya dalam hal ini bukan mengukur return loss. Sebetulnya tekniknya sama dengan ukur return loss caranya, namun nyebutnya kita bukan return loss lagi, tetapi namanya directivity seperti yang dituliskan rumusnya di bawah ini. Directivity dalam dB adalah 10 log CF dibagi dengan CR. Berarti apa? Berarti 1 miliwatt dibagi dengan 0,0 dibagi dengan 0,0001 miliwatt atau 0 dBm dibagi dengan minus 50 dBm berarti 0 minus 0 dBm, ini bukan 0 dBm, CF. Berapa CF tadi? Minus 20 dBm, ya. CF minus 20 dBm dibagi dengan CR. CR itu adalah minus 50 dBm, berarti minus 20 dBm, minus 50 dBm adalah 30 dB, ya. 30 dB itu disebut sebagai directivity, ya. 30 dB adalah directivity. Jadi directivity dari copper yang kita pakai ini adalah sebesar 30 dB. Jadi kemampuan daripada coupler, ya, membedakan antara gelombang datang dengan gelombang pantul adalah sebesar 30 dB atau seperseribunya, faktor seperseribunya, ya kan? Jadi kalau kita berikan signal, ya, 1 miliwatt yang datang, maka pantulannya adalah seperseribunya dari situ. Atau dia dapat membedakan gelombang datang dengan pantul faktor 1000 kalinya. Jadi cukup bagus, ya, cukup presisi. Nah, jadi kalau kita beli coupler untuk pengukuran, ya, kita perhatikan spesifikasinya. Yang pertama apa? Coupling factor. Yang kedua adalah apa? Tentunya yang pertama adalah band frekuensi, ya. Jadi coupler itu punya band frekuensi yang berbeda-beda. Ada yang dari 0 sampai 1 giga, ada yang dari 0 sampai dengan 10 giga, 8 giga, atau sampai 18 giga dan sebagainya. Kedua adalah coupling factor. Coupling faktornya itu harus pasti dalam angka yang bulat seperti 10 dB, 20 dB, ya. Umumnya antara 10-20 dB itu. Kemudian setelah itu yang ketiga selanjutnya adalah couplingnya harus flat di semua frekuensi. Biasanya toleransinya adalah di bawah 1 dB toleransi, ya. Misalkan 0,5, 0,6 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah directivity. Ya, directivity adalah ini parameter atau spesifikasi dari copper yang penting, ya, karena dia menunjukkan sebaik mana kemampuan copper membedakan gelombang, memisahkan. Ini kan semuanya jadi satu dalam satu saluran kan, ya. Dalam satu saluran di dalam copper itu kan ada gelombang datang, gelombang pantul. Nah, kalau kita nggak bisa membedakannya secara elektromagnetik, ya, maka kita nggak akan memperoleh koefisien pantul yang sempurna atau return loss yang sempurna, karena itu merupakan perbandingan daripada gelombang pantul terhadap gelombang datang kan. Nah, kalau gelombang pantulnya nggak betul-betul gelombang pantul, gelombang datangnya nggak betul-betul gelombang datang, maka atau nyampur begitu, maka row-nya kan jadi nggak sempurna gitu loh. Jadi salah kan, ya. Nah, jadi sebaik-baiknya coupler adalah dia memiliki reactivity yang besar. Semakin besar reactivity-nya, itu semakin baik si copper itu. Copper umumnya memiliki reactivity 30 dB. Ya.
Bahkan yang kita punya, berarti kopler yang kita punya, yang jual, ya, kita menggunakan yang jual ketika skalanya masih jalan, itu pertama kali ketika kita pertama kali memperoleh alat itu, ya, ketika baru datang dari Amerika alatnya, itu masih memiliki relativity 32 dB. Semakin ke sini semakin berkurang, 32 dB, 31, 30 dB. Terus karena itu bertahun-tahun kita pakai, semakin ke sini semakin berkurang sampai 26 dB. Kenapa? Ya karena mungkin sering dipakai, ya, dibuka, dipasang, dibuka lagi, dipasang lagi, dibuka lagi, dan selanjutnya begitu oleh mahasiswa untuk kebutuhan praktikum, maka aktivitasnya semakin lama semakin turun. Karena secara mekanik itu mungkin terjadi perubahan, ya. Yang tadinya deratnya enak begitu lama-lama jadi kendor begitu ya. Ini kan jadi berubah semuanya di situ. Semuanya berubah. Ya memang begitulah apa namanya kejadiannya ya. Walaupun juga pasti akan berubah. Semakin lama kita gunakan, semakin sering kita gunakan, lama-lama berubah aktivitasnya. Jadi dalam pengukuran impedansi dengan menggunakan metode ini, ya metode basic measurement system dengan coupler, maka si coupler itu harus dipastikan dia memiliki relativity yang seperti apa. Jadi jangan percaya dengan spesifikasi. Kalau kita baca speknya, yang tertulis biasanya pada si coupler itu di stem begitu ya. Directivity dirnya dir to directivity itu sama dengan 30 dB misalkan. Ya, sebaiknya kita cek dulu. Caranya gimana? Ya, caranya seperti ini. Ya, caranya seperti yang kita bahas sekarang. Betul nggak 30 dB? Gitu ya. Kalau betul 30 dB, masih 30 dB, ya kita pakai. Berarti koper itu masih layak digunakan. Namun kalau misalkan udah berkurang, jadi 26 dB, oh berarti kan jadi nggak sesuai dengan spesifikasi awalnya kan? Setelah kita cek, ya. Nah, ini nantinya akan berkaitan dengan apa namanya error. Oke, yang akan kita bahas nanti di nanti depannya. Kita membahas tentang error atau ketidakpastian dalam pengukuran yang disebabkan oleh semuanya serba nggak pasti. Ya, seperti tadi Z0 dan dibilang 50 ohm, ya teoritis memang idealnya 50 ohm. Itu kan cuma omongan aja. Tapi dalam prakteknya tuh nggak ada yang 50 ohm. Ya, kalau semuanya serba 50 ohm, ya nggak ada yang error dong. Semuanya serba sempurna. Itu hanya ada dalam angan-angan saja. Itu hanya ada dalam secara teori. Nanti akan kita bahas sejauh mana penyimpangan terjadi yang disebabkan ketidaksempurnaan daripada sistem kita. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kopler ini paling penting ya dalam pengukuran kita. Jadi mohon betul-betul dipahami ini. Nggak ada pertanyaan? Ya, inilah beberapa contoh dari kalau tadi kopler ini dalam bentuk bridge ya. Dalam bentuk bridge. Jadi ada beberapa alat yang dapat mengukur apa namanya pantulan ya. Itu adalah kopler yang paling utama. Yang berikutnya adalah ini bridge ya, jembatan. Kemudian ini pun jembatan ya. Ini juga jembatan, namun ini untuk frekuensi tinggi, yang lebih tinggi karena konstruksinya menggunakan strip line ya. Udah ya, jadi sampai situ. Jadi alat device yang dapat mengukur gelombang pantul dan datang adalah directional coupler. Directional coupler. Directional itu artinya tadi pengarahan ya, yang harus memiliki directivity yang baik. Selain itu ada namanya bridge. Bridge pun bisa digunakan. Nah, kita membahas coupler karena kita menggunakan alat ini dalam pengukuran pantulan ya. Jadi sistem yang kita punya adalah menggunakan directional coupler. Oke, sebetulnya ada juga selain ini untuk mengukur pantulan adalah bukan pantulan, tapi yang apa? Kan kita sudah tahu bahwa ada 3 parameter dalam pengukuran impedansi. Yang pertama adalah koefisien pantul, reflection coefficient. Kemudian yang kedua adalah return loss, ya kan? Yang barusan kita bahas.
yang ketiga adalah voltage standing wave ratio. Nah, masing-masing ini menggunakan apa device yang beda ya. Dalam mengukur pantulan kita menggunakan coupler. Untuk mengukur return loss, ya return loss itu hanya sama dengan koefisien pantul sih, cuma dalam bentuk di dB. Ya, sama-sama kita menggunakan coupler. Oke. Yang ketiga, namanya adalah voltage standing wave ratio. Nah, kalau mengukur ini, yang hasil akhirnya sebetulnya sama juga ya, untuk melihat besar apa ya ketidaksesuaian impedansinya si beban itu. Namun PSWR itu harus menggunakan apa yang disebut sebagai slotted line, bukan coupler tapi slotted line, di mana kita akan mengukur namanya gelombang berdiri atau standing wave. Dari standing wave yang kita ukur dengan si slotted line tadi, kita dapat mengukur namanya tegangan maksimumnya dan tegangan minimumnya ya. Rasio antara maksimum dan minimum itu menghasilkan yang disebut sebagai voltage standing wave ratio atau PSWR. Ya, untuk itu saya jelaskan lagi sekarang tentang copper secara apa namanya yang menggunakan FET ya. Untuk itu saya akan keluar dari sini dulu untuk memastikan bahwa memang kita pangkat ini paling penting. Kita akan menggunakan ini terus. Kita akan menggunakan ini terus ya. Oke, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Jadi ya saya akan menjelaskan lagi sekaligus mengulang apa yang dijelaskan tadi ya. Dengan langsung seperti ini sekarang kita latihan di sini. Misalkan kita punya suatu sumber ya. Kita punya sumber.